Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Fauzia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan atau akan menjawab dari soal UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Yulianita. Oke. Yang pertama itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu komponen utama ya, karena perusahaan itu berjalan dengan adanya sumber daya manusia. Jadi salah satu komponen utama pada perusahaan atau organisasi dalam menjalankan usahanya. Ya, karena itu maka apa hubungannya dengan perusahaan? Ya karena perusahaan itu berjalan dengan adanya sumber daya manusia. Untuk saat ini di Indonesia masih menggunakan yaitu sumber daya manusia. Nah, lalu manajemen sumber daya manusia menjadi hal penting yang harus diperhatikan pada sebuah perusahaan. Sumber daya manusia atau pada sebuah perusahaan, sumber daya manusia atau karyawan akan dikelola oleh divisi yang bernama Human Resource atau HR gitu. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perusahaan melalui penerapan seluruh nilai dan budaya perusahaan. Karena berhubungan dengan nilai dan budaya perusahaan, SDM harus diseleksi dengan baik sebelum dinyatakan diterima untuk bergabung dengan perusahaan. Nah, penyeleksian karyawan adalah itu termasuk dari manajemen sumber daya manusia. Jadi sebelum perusahaan menggunakan manajemen sumber daya ini, dia harus menyeleksi terlebih dahulu nih manajemen sumber daya manusia tersebut. Terus yang kedua adalah berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik sumber daya manusia yang dapat berguna bagi semua manajer. Nah, ini yaitu menentukan analisis pekerjaan, yaitu menentukan pekerjaan setiap karyawan gitu. Jadi para manajer di situ akan melihat, menganalisis para karyawan dan akan ditempatkan di pekerjaan yang mana gitu, di posisi yang mana. Lalu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Nah, gitu. Jadi manajer di manajemen sumber daya manusia itu tugasnya untuk merekrut. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu merekrut calon karyawan. Lalu yang kedua adalah memilih calon karyawan. Nah, setelah merekrut, maka ada yang namanya penyeleksian, yaitu memilih calon karyawan, di mana para manajer pasti akan memilih yang terbaik untuk menjadi karyawan di perusahaannya. Yang kedua itu melatih karyawan-karyawan baru. Nah, setelah melalui proses penyeleksian, setelah terpilih calon karyawan tersebut, maka ada yang namanya training atau melatih karyawan-karyawan baru. Nah, melatih karyawan-karyawan baru ini digunakan untuk sebagai manajer untuk melatih sebagaimana karyawan di pekerjaan yang posisinya gitu. Terus mengatur upah dan gaji ya sebagaimana dengan kompensasi di awal, lalu dengan memberikan insentif dan keuntungan apabila karyawan tersebut punya progres atau memiliki kinerja yang bagus dan baik gitu. Terus yang itu selanjutnya adalah sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia nih. Yang pertama itu ada ekstrapolasi, yaitu tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu dijadikan bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa akan datang. Terus yang kedua ada indeksasi, memperkirakan kebutuhan tenaga kerjaan di masa depan dengan suatu indeks tertentu. Terus yang ketiga ada analisis statistika, metode analisis dengan memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Lalu yang keempat adalah analisis anggaran, yaitu penggabungan seluruh rencana satuan-satuan kerja yang ada akan memberikan gambaran tentang kebutuhan
organisasi di bidang ketenagakerjaan itu, bahkan untuk kepentingan perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Lalu yang terakhir ada analisis kegiatan baru, memperhitungkan kebutuhan sumber daya manusia dengan memperkirakan organisasi dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan lain yang sudah pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan sejenis. Lalu apa yang keempat? Soal yang keempat adalah jelaskan bagaimana nih cara melakukan analisis pekerjaan. Nah, bagaimana cara melakukan analisis pekerjaan, yaitu mereview tanggung jawab pekerjaan yang ada. Jadi kayak setelah kita lihat tanggung jawab di pekerjaan ini nih apa, bagaimana tanggung jawab apabila karyawan ini melamar di posisi ini gitu. Jadi mereview tanggung jawab pekerjaan yang ada. Lalu pencari internet dan melihat contoh job description. Nah, selain itu kita juga harus melihat atau men-searching atau mengeksplor job description apabila ada perusahaan yang sama sedang mencari posisi yang sama dengan kita cari gitu. Jadi kita cari di internet, lalu kita bisa bandingkan atau bisa kita contoh yang baiknya. Terus menganalisis pekerjaan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan yang mengisi posisi tersebut. Jadi kita lihat lagi apa itu tugasnya, tanggung jawabnya, bagaimananya. Apabila nanti ada calon karyawan yang akan mengisi posisi tersebut, seperti itu. Lalu ada meneliti dan berbagi dengan perusahaan lain yang memiliki pekerjaan yang serupa. Ya, jadi misalnya gitu kita sedang mencari posisi sebagai content creator contoh. Nah, habis itu kita bisa mencari atau meneliti, berbagi dengan perusahaan yang lain gitu. Jadi kayak bagaimana nih pekerjaan ini yang seharusnya lebih baik, dan kita teliti lagi bagaimana dia baiknya orang ini sebagai ini, tanggung jawabnya ya sama halnya dengan mereview tanggung jawab ya yang dengan pekerjaan yang ada. Terus menentukan hasil atau kontribusi terpenting yang dibutuhkan dari posisi tersebut gitu. Jadi setelah semuanya kita lakukan seperti penelitian dengan perusahaan lain, mencari dengan pencarian di internet, nanti kita melihat hasil nih, melihat hasil dari pekerjaan ini sebelum kita pasang atau sebelum kita sebarluaskan ini, kita lihat analisis ini, jika hasilnya sudah pas dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan sekiranya bakal udah cocok banget, dan ini baru kita bisa mengiklankan lowongan pekerjaan ini gitu. Terus yang kelima, soal yang kelima tuh, apakah menurut Anda sebuah perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena setiap perusahaan yang harus menuliskan deskripsi pekerjaan, karena dengan adanya itu para calon karyawan itu dapat menyesuaikan skill atau kemampuan mereka terhadap posisi itu. Jadi menurut saya untuk setiap para pencari kerja, nah dengan job seeker itu para perusahaan yang mencari karyawan itu wajib harus, atau ini mungkin nggak semuanya, tapi menurut saya ini harus mencantumkan deskripsi yang terperinci, walaupun emang tidak terperinci sekali, tapi lebih ke apa yang dibutuhkan, skill dibutuhkan untuk posisi tersebut. Nah gitu, sebagai content creator itu ada yang namanya harus pede di depan kamera. Nah itu kan harus kita cantumkan. Bagaimana nanti apabila ada calon karyawan yang melamar, berarti dia sudah menuruti dengan kriteria yang telah kita pasang, seperti pede depan kamera atau lancar berbicara, komunikasinya bagus. Jadi menurut saya para perusahaan berhasil dengan dapat berhasil dengan
mencantumkan pekerjaan yang terperinci gitu. Terus yang keenam itu apa sih? Langkah-langkah proses rekrutan dan seleksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu satu, menganalisis kebutuhan posisi gitu. Jadi nanti jadi setiap perusahaan itu kita menganalisis dulu nih posisi mana yang kosong dan harus diisi yang dibutuhkan. Dibutuhkan para pekerja sumber daya manusia. Lalu yang kedua itu merencanakan proses rekrutmen seperti menentukan gimana nih untuk masang lowongannya gitu. Terus bagaimana untuk proses wawancaranya, atau seperti apa, atau wawancara tidak struktur atau terstruktur gitu. Terus yang kedua itu pasang lowongan. Nah, untuk pasang lowongan itu para perusahaan bisa memasangkan lowongannya dimanapun. Untuk yang sekarang biasanya lebih familiar dengan yang namanya platform LinkedIn atau Kita Lulus atau Jobstreet, atau lebih banyak lagi sekarang dengan menggunakan Instagram, sosial media seperti Instagram, Facebook gitu. Karena sekarang zamannya lebih canggih, maka dengan sekali kita posting itu bisa menyebar ke seluruh kota yang tempat kita perusahaan tersebut. Habis itu proses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Setelah kita memasang lowongan tersebut, nah habis itu maka para calon karyawan itu akan melamar. Nah habis itu kita proses lamaran kerja itu dan wawancara para calon karyawan. Kayak contohnya seperti ya wawancara tes psikotes atau wawancara apapun itu yang disesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dia ingin wawancaranya seperti apa. Banyak. Terus pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Nah, setelah semua lamaran kerja, proses wawancara selesai, maka kita akan melakukan yang namanya seleksi gitu. Seleksi kandidat yang mana yang pas, yang pasti cocok dengan posisi yang sedang kita cari untuk perusahaan kita, dan yang pastinya kita mencari karyawan yang mempunyai potensi yang bagus. Terus yang ketujuh yaitu untuk jenis pekerjaan apa wawancara tidak struktur menjadi bentuk yang paling tepat. Menurut saya untuk wawancara tidak struktur itu jenis pekerjaan yang untuk mungkin pabrik, contoh seperti para tim produksi, karena itu menggunakan skill tenaga mereka tanpa harus melihat skill dari yang lainnya yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan untuk tujuan perusahaan gitu. Jadi bisa jadi kalau seperti karyawan pabrik itu kan dibutuhkan tenaga kerjanya untuk membantu proses pembuatan manufaktur atau yang lainnya. Nah, dengan itu menurut saya jenis pekerjaan itu tidak perlu menggunakan wawancara tidak terstruktur. Tidak seperti kita sedang mencari HR atau manajer yang benar-benar itu harus terstruktur gitu. Jadi seperti itu, atau seperti karyawan yang di luar dari organisasi seperti itu, seperti cleaning service atau yang lainnya gitu, yang dia tidak menggunakan wawancara tidak struktur pun pasti sudah bisa gitu. Terus yang ke-8 itu mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan perusahaan. Ya betul, yang ke-8 ini adalah kompensasi harus berjalan sejalan dengan strategi perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Ya betul, karena dengan kita adanya kompensasi, nah apabila tidak dipenuhi nih kompensasi yang pada karyawan, maka karyawan itu akan menjadi sangat enggan atau tidak lagi mau untuk berkontribusi untuk memajukan perusahaan lagi. Maka dengan itu kita juga harus komitmen dengan kompensasi yang kita berikan di awal
Tuh, kompensasinya berupa gaji, maka kita harus penuhi setiap gaji-gaji karyawan yang telah kita janjikan. Apabila tidak terpenuhi, maka karyawan juga tidak akan memenuhi, tidak akan memperbagus kinerja mereka untuk perusahaan, sehingga tujuan perusahaan tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi mungkin nanti setelah adanya kompensasi, apabila kinerja karyawan makin bagus sesuai dengan apa yang kita berikan kompensasinya, kita bisa menambahkan kompensasi seperti insentif atau bonus. Nah, itu untuk lebih memberikan semangat para pekerja di perusahaan kita untuk lebih semangat lagi kinerjanya dengan kita berikan kompensasi seperti insentif. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.